Tahun 2025 ini tahun yang membahagiakan. Saya mendapatkan kesempatan yang sudah lama sebenarnya saya cita-citakan dan bersama Etiku ini terrealisasikan. Saya juga akan spill nanti apa yang akan kita bahas di 2026. Yuk kita berkaleidoskop apa saja yang sudah kita bahas. Elegance isn't just about how we dress or speak. Keanggunan itu bukan hanya bagaimana dari kita berpakaian, berdandan, atau berbicara. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretika dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, dan bring out the greatest self in you. Hai teman-teman, video kali ini kita ngobrol ya. Vibes-nya pasti sudah liburan akhir tahun teman-teman. Tahun 2025 ini tahun yang membahagiakan. Saya mendapatkan kesempatan yang sudah lama sebenarnya saya cita-citakan dan bersama Etiku ini terrealisasikan. Terima kasih Maximedia untuk channelnya ini. Saya punya ruang untuk berbagi hal-hal yang sering dianggap kecil atau malahan ada yang menyebutnya kuno. Tapi sebenarnya membentuk kualitas diri kita dan ini tentang social etiquette, soft skills, dan mannerism. Bukan tentang untuk jadi yang paling benar atau terlihat yang paling tahu, tapi tentang bagaimana kita, kamu, saya hadir bersikap dan saling menghargai di dunia yang terus bergerak cepat ini. Di video ini, saya juga ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari bersama dan tentang perjalanan menjadi pribadi yang beretiket dan berkualitas. Saya pribadi senang mempelajarinya, tidak hanya dari pembelajaran formal, namun juga dari observasi sehari-hari yang nyata, yang bisa dari mana saja. Pas lagi saya di MRT, pas lagi di kafe, baca buku ada quote dari penulis, pas lagi di rumah teman yang saya lihat ada tulisan di cangkirnya, bahkan pas lagi kumpul teman atau saudara ada hal yang saya tangkap yang bisa kita jadikan pelajaran bareng-bareng. Juga dari permintaan teman-teman yang, Dahlia coba deh kamu angkat ini, kalau udah lama gak ketemu terus bilang kamu masih ingat aku nggak? Itu kan nggak boleh ya. Kayak seolah bilang kamu itu udah pelupa. Dan banyak lagi hal yang bisa jadi sumber masukan bahan untuk dibahas bareng-bareng di sini. Untuk itu, saya berterima kasih banget atas dukungannya, masukan baik yang bisa dijadikan bahan diskusi maupun masukan yang saya yakin membangun Etiku ini menjadi berkembang dan lebih berdampak lagi bagi lebih banyak teman-teman yang lain. Dimulai dari sejarahnya. Ya dong, kita harus tahu fondasi etiket sosial ini dari mana. Siapa-siapa saja yang berjasa membuat kita menjadi lebih aware tentang etiket di zaman modern ini. Walaupun saya juga selalu mengajak teman-teman untuk melihat, memulai dari rumah, kemudian mengalir berbagai topik lain yang tentu tetap didasari pada pelajaran. Thanks to sejarah aristokrasi barat dan budaya kita juga ada. Thanks to them. Hingga sekarang kita bisa mempelajarinya, bahkan lebih mudah mengakses ilmu sosial yang meliputi tata krama ini. Ya, etiket itu bukan soal aturan yang kaku.
Etiket itu cerminan kualitas diri, bagaimana kita menjadi persona yang anggun dan berkualitas diri di dalam dan di luar. Karena pada akhirnya etiket bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang kualitas diri yang kita bawa kemanapun kita pergi. Inilah yang telah saya bagikan dan hari ini yuk kita refleksikan bersama. Dan yang seterusnya akan saya bagikan. Saya juga akan spill nanti apa yang akan kita bahas di 2026. Yuk kita berkaleidoskop apa saja yang sudah kita bahas. 2025 saya mempelajari dan mengamati dan makin yakin bahwa elegance isn't just about how we dress or speak. Keanggunan itu bukan hanya bagaimana dari kita berpakaian, berdandan, atau berbicara. It's about how we show up in every interaction, every choice, and every moment. Tahun ini saya belajar banyak tentang presence, communication, dan bagaimana social intelligence bisa membuat hidup kita lebih tenang dan tentu saja lebih berkelas dan bermakna. Orang yang benar-benar berkelas itu jarang merasa harus bikin pembuktian diri atau dengan mengikuti tren. Mereka hadir dengan tenang, percaya diri, dan selalu konsisten. Itu seperti sudah jadi standar mereka. Jadi beda ya, karena mengikuti tren itu jadinya seperti musiman, seperti fashion statement yang membagikan dan meluncurkan tren dan desainnya per musim. Bahkan prediksinya dikeluarkan dalam Fashion Weeks dari sejak setahun sebelumnya. Nah, bagaimana kita hadir dalam setiap interaksi, pada setiap pilihan pekerjaan hingga outfit, dan setiap momen, juga bagaimana kita berkomunikasi, ini yang ada di diri orang dengan keanggunan berkelas yang alami tadi. Satu lagi, keanggunan itu bagaimana cara kita berkehidupan, cara kita menjalani hidup kita. Dimana kalau tren itu datang dan pergi, sebaliknya keanggunan itu kualitas diri yang akan melekat selamanya di diri kita dengan sekali lagi mempraktikkannya. Soft skills ini mencakup kelembutan, kehalusan, dan selera yang terasah cantik seperti berlian. Selanjutnya saya juga mempelajari bagaimana memiliki dan bisa menetapkan boundaries elegantly. Ini penting untuk self-respect kita dan rasa hormat kita kepada orang lain. Saya termasuk orang yang sulit mengatakan tidak. Sampai teman itu sering mengatakan, kamu orang Jawa kali ya, jadi nggih-nggih aja terus. Ini bukan kesukuan ya, karena Jawa atau karena suku yang lain, atau karena kebiasaan. Namun karena saya selalu ada rasa sungkan dan banyak hal pertimbangan saya dengan perasaan. Dan ini tidak betul. Karena kita bisa mengelolanya dengan tata krama. Menolak atau berkata tidak bukanlah hal yang kasar. Elegance berarti kita bisa tegas tapi tetap menghormati orang lain. Jadi jangan sungkan ya untuk menetapkan boundariesmu, karena itu juga bagian dari hadir dengan berkelas. Misalnya ada undangan pribadi nih untuk kamu. Kita tidak bisa hadir. Nah, jawabannya terima kasih sudah mengundang aku. Aku senang kalian mengingatku. Tapi kali ini maaf banget, aku harus absen karena ada komitmen pribadi yang tidak bisa aku skip. Have fun ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan lain. Saya juga melihat high stages communication, bahwa cara kita bicara dan bertindak dapat membentuk persepsi orang tentang kita.
tahun ini saya semakin menyadari bahwa clarity dan composure jauh lebih powerful daripada kata-kata yang berlebihan. Jadi bersabar dan mendengarkan hingga akhir percakapan orang itu powerful. Ini menunjukkan perhatian. Ini juga menunjukkan bahwa kamu memiliki self-control. Kamu mendengarkan dengan tenang akan mendapatkan kejelasan daripada di benakmu kamu merangkai kata-kata untuk menjawab. Yang ada, kamu akan terlihat seperti traffic light yang begitu lampu hijau menyala, semua kata-kata berebutan menyembur keluar. Gangguan itu juga terlihat di sini saat kamu bisa mendengarkan dengan tuntas sepenuhnya, dan ini kamu tidak hanya menghargai lawan bicaramu, namun menunjukkan kelas. Sopan itu keren. Mendengarkan tanpa menyela lebih keren lagi. Menunjukkan kedewasaan, respect, kelas, dan smart. Intinya, grace is awareness. Tahun ini saya juga belajar bukan tentang menjadi lebih lantang, tapi tentang menjadi lebih peka. Gangguan itu mampu dan paham membaca suasana, menghargai jeda, atau menikmati kediaman sejenak, pause di antara percakapan orang. Jadi, memilih kejernihan dan kejelasan pikiran daripada sekedar bereaksi. Saya juga banyak membagikan tentang social intelligence di berbagai hal dan kasus sehari-hari. Ini tentang bagaimana memahami orang dan situasi, membaca energi di ruangan, dan tahu kapan harus berbicara atau diam. Semua ini adalah skill yang meningkatkan presence tanpa perlu jadi loud atau yang berisik atau yang hingar-bingar atau yang over the top. Bagaimana kecerdasan sosial dapat menumbuhkan kepercayaan, menjaga personal values kita, dan in the end membuat hidup kita lebih tenang dan lebih berkelas tentunya. Kelas itu kita tahu ditentukan dari manner, etika, dan attitude kita, serta kepribadian kita yang hangat, menghormati, dan santun yang kita praktikkan sehari-hari, bukan dipamerkan pada saat-saat tertentu saja. Nah, dalam hal personal growth atau pengembangan diri, tahun ini juga mengingatkan saya bahwa elegance bukan sekedar tujuan, tapi sebuah perjalanan berkelanjutan yang tercermin dalam setiap interaksi dan keputusan kita. Pada akhirnya, elegansi tidak butuh momentum, karena ia adalah cara menjadi, bukan sekedar cara terlihat. Karena elegansi itu kondisi dari dalam, dari heart and mind, dari hati dan batin, serta berkesadaran. Elegansi sebagai cara menjadi berarti ia hidup dalam kebiasaan, dalam pilihan kecil sehari-hari, baik untuk yang kita lakukan fisik maupun kebendaan, dan dalam bagaimana kita tetap tenang, jernih, dan beretika tanpa perlu pengakuan. Elegansi diperhatikan tanpa harus dipaksakan. Elegansi, mannerism, dan social intelligence bukan tentang penampilan luar atau bagaimana orang melihat kita, tapi tentang siapa kita saat bersikap, bahkan ketika tidak sedang diperhatikan. Teman-teman, saat 2025 mendekati akhir, kita membicarakan bahwa elegansi yang sesungguhnya adalah kecerdasan emosional yang hidup di diri kita, and that will never be a trend. Keanggunan tidak pernah menjadi tren, karena social intelligence itulah modern elegance. Kecerdasan sosial itu ya bentuk elegansi masa kini,
karena tren itu bisa ditiru. Sementara social intelligence itu harus dipahami, tidak bisa diimitasikan. Itu kedewasaan, dan kedewasaan itu tidak viral. Nah, ini yang seperti janjiku juga tadi untuk spill yang mau kita bahas di 2026, antara lain tentang ini, yang akan luas sekali subtopiknya dan tentunya tetap pada pilar social etiquette, mannerism, dan soft skills. Teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan elegan ini sepanjang 2025. Terima kasih juga untuk semua insights, refleksi, dan pengalaman. Semoga kita semua bisa memberi inspirasi untuk hadir dengan lebih baik, percaya diri, dan berkelas. 2026 akan menjadi tahun kita melangkah lebih elegan, lebih berfokus, dan lebih sadar dalam setiap interaksi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Kalau kamu ingin mulai tahun baru dengan lebih percaya diri dan berkelas, silakan subscribe, tinggalkan comments, likes, dan bagikan. Dan agar selalu terupdate, ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etikku berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.